Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi dan selamat Sabat. Agama yang bersinar. Renungan pagi yang kita ambil dari tulisan Ellen G. White. Sabat 14 Januari 2023 dengan judul Hukum Tuhan. Ayat inti terdapat di dalam Roma 7 ayat 22. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Pada renungan pagi kita hari ini, saya memberikan 3 poin penting untuk kita renungkan. Poin yang pertama, orang baik adalah yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Testimonies from the Church, jilid 4, halaman 526 mengatakan, pemazmur menyatakan tentang orang baik, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dia mengacu pada pengalamannya sendiri dan berseru, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janjimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita percaya dan beriman dan mengenal bahwa Raja Daud adalah orang yang baik. Orang yang baik menurut Raja Daud adalah orang yang kesukaannya adalah hukum Tuhan, Taurat Tuhan. Orang yang mencintai Taurat itu, orang yang merenungkannya, orang yang memeliharanya, bahkan orang yang merenungkan akan Taurat itu jauh lebih dulu daripada sekedar waktu-waktu yang lainnya. Inilah orang yang baik menurut Raja Daud, yaitu yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Hukum Tuhan menjadi hukum yang sangat menarik bagi orang yang baik. Di poin yang kedua, kehendak Allah dinyatakan dalam aturan-aturan hukumnya yang suci. Kehendak Allah dinyatakan dalam aturan-aturan hukumnya yang suci. Dan prinsip-prinsip hukum ini adalah prinsip surga. Malaikat-malaikat surga mencapai pengetahuan yang tidak lebih tinggi daripada untuk mengetahui kehendak Allah. Dan untuk melakukan kehendaknya adalah pelayanan tertinggi yang dapat menggunakan kuasa mereka. Tetapi di surga, pelayanan tidak dilakukan dalam roh legalisme. Ketika setan berontak melawan hukum Allah, pemikiran yang menyatakan bahwa ada hukum yang berlaku pada malaikat-malaikat hampir merupakan suatu kesadaran terhadap sesuatu hal yang tidak terpikirkan. Dalam pelayanan mereka, malaikat-malaikat bukanlah sebagai hamba-hamba, tetapi sebagai anak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di surga, prinsip-prinsip hukum adalah yang utama. Aturan adalah yang paling utama. Dan malaikat-malaikat ini sudah terbiasa dengan prinsip-prinsip hukum ini. Jadi, sekalipun ada kehendak bebas, tetapi ada hukum yang mengatur kehidupan mereka. Bahkan lebih tinggi daripada sekedar hukum adalah mencari kehendak Allah. Dengan kata lain, setiap pelayanan yang malaikat ini gunakan adalah mencari kehendak Allah. Apakah kehendak Allah? Hukum itu sendiri. Yang ketiga, ada kesatuan yang sempurna antara mereka dan pencipta mereka. Khotbah di atas bukit halaman 124 dan 125 menyatakan, ada kesatuan yang sempurna antara mereka dan pencipta mereka. Penurutan bagi mereka bukanlah pekerjaan yang membosankan. Kasih kepada Allah membuat pelayanan mereka suatu sukacita. Jadi, dalam setiap jiwa di mana Kristus, pengharapan kemuliaan itu tinggal, kata-katanya bergema, aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang mempersatukan kita dengan Sang Pencipta kita. Apa? Melakukan kehendak Allah. Sebagaimana Yesus tinggal di dunia ini, pada waktu Yesus melayani umat-umat Tuhan, ia berada di dunia ini, ia selalu meminta petunjuk kepada Bapa di surga. Ia hanya melakukan kehendak Bapa. Ia tidak melakukan kehendaknya sendiri. Demikian juga kita sebagai ciptaannya
Yang tertinggi adalah melakukan kehendak Tuhan. Melakukan akan hukum-hukum Tuhan. Jadi tidak asal menggunakan hak kebebasan kita dengan jalan menurut jalan-jalan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Taurat Tuhan itu menyenangkan. Hukum Tuhan itu menambah sukacita. Bukan merasa terikat, menjadi legalis, bahkan membosankan. Tidak. Mengasihi Tuhan dengan hukum-hukumnya adalah hal yang sangat indah. 3 poin utama kita hari ini adalah, yang pertama, orang baik adalah yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang kedua, kehendak Allah dinyatakan dalam aturan-aturan hukumnya yang suci. Dan yang ketiga, ada kesatuan yang sempurna antara mereka dan pencipta mereka. Apa kesatuan yang menyatukan itu? Itulah hukumnya. Hukum yang mengatur akan kehidupan ini, hukum yang membawa kepada kita kehidupan yang sempurna, tabiat yang sempurna. Hukum yang sempurna, hukum yang membawa kehidupan kita menjadi serupa dengan Allah. Itulah yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman yang begitu indah. Hukum-Mu adalah hukum yang sempurna. Orang yang baik adalah orang yang melakukan, merenungkan, mencintai hukum itu dengan sepenuh hati. Berkati kami dengan Roh Kudus Tuhan. Kami memahami akan firman ini dengan baik, dengan benar, dan kami mampu mempraktekannya. Terima kasih ya Tuhan, berkati umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat Sabat agama yang bersinar. Tuhan memberkati kita.